Bapak Ibu kakak sahabat, muhasabah atau introspeksi atau mawas diri atas semua yang kita sudah lakukan di tahun 2001. Semua membuat kita merasa masih banyak kekurangan ternyata. Bagaimana besok 2022? Banyak kekurangan dalam memproduksi kebaikan. Banyak kita mengambil kebaikan, banyak kita mengkonsumsi kebaikan, tapi jarang di antara kita yang memproduksi kebaikan. Padahal pada hakikatnya sebagai manusia al-insan, selama ini kita sudah banyak mengkonsumsi kebaikan. Kita mengkonsumsi kebaikan orang tua kita, kita mengkonsumsi kebaikan pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ayah bunda kita, kakek nenek kita, kakak, adik, saudara kita. Kita ambil kebaikan mereka, tetangga kita, Pak RT kita, Pak RW kita, warga kita, ketua DKM masjid musola kita, jamaah kita. Kita ambil kebaikan dari mereka. Bahkan masyarakat luas yang menerima kehadiran kita di lingkungan itu, di tempat itu. Bahkan mereka memilih kita, mereka care dengan kita. Juga kebaikan suami kita, kebaikan istri kita, kebaikan putra-putri kita. Sudah semuanya kita konsumsi, kita ambil, kita nikmati selama ini, selama di 2021. Bahkan kebaikan para guru kita, kebaikan para mentor kita, para coach kita, kebaikan organisasi yang kita masuk di dalamnya, kita ada di dalamnya, kebaikan lingkungan RT RW kita yang dia telah berbuat sesuatu yang baik buat kita selaku warga, atau masjid musola kita selaku jamaah. Kita menikmati kebaikan itu semuanya. Layaknya kita bersyukur dan terus bersyukur agar nikmat Allah tabaraka wa taala akan ditambahkan pada kita semua, wabil khusus tahun depan. Namun jangan lupa Bapak Ibu kakak sahabat, semangat konsumerisme kita terhadap kebajikan, terhadap kebaikan, dan semangat hanya menerima atau menikmati kebaikan orang lain yang ada di sekitar kita harus diimbangi dengan semangat memproduksi kebaikan, kalaupun tidak bisa untuk menjadi provokator kebaikan. Sebab kalau tidak demikian Bapak Ibu kakak sahabat, lama-kelamaan kehidupan masyarakat kita, di lingkungan kita, di tempat kita tinggal, di perumahan kampung kita, akan menjadi defisit kebajikan, kekurangan masalah kebajikan, masalah orang yang memproduksi kebajikan, karena habis, tidak ada yang memproduksi. Karena kita sendiri mandul dalam memproduksi kebaikan, kosong dalam memproduksi kebaikan, membuat sesuatu yang baik. Hidup ini Bapak Ibu kakak sahabat adalah take and give. Jika kita mandul dalam memproduksi kebaikan, kosong dalam memproduksi kebaikan dan perbuatan baik, amal soleh, maka sangat berat bagi kita untuk mengemban misi rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasul diminta sama Allah tabaraka wa taala di lingkungannya, di masyarakatnya. Bagaimana kita rahmatan lil alamin di RT kita, di RW kita, di masjid musola kita. Misi ini, rahmatan lil alamin ini hanya bisa kita capai jika kita secara pribadi atau secara organisasi yang kita ada di dalamnya produktif dan surplus kebaikan, menambah terus, meningkat terus, menambah terus, meningkat terus. Sebagaimana pepatah Arab, fakidus sayyi la yu'tihi, siapa yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Bapak Ibu kakak sahabat, jika selama ini kita beramal, berbuat bersama-sama di lingkungan kita hanya pada ruang lingkup segmen terbatas saja, tertentu saja, maka saatnya kita masuk ke seluruh segmen, ke seluruh lapisan, ke seluruh pasar. Mengingat tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus mengembangkan ruang lingkup pergaulan kita, komunikasi kita, dan kerjasama di berbagai bidang. Bukan hanya di RT kita, bukan hanya di RW kita, di desa kampung kita, di perumahan kita, di masjid musola kita sendiri. Sosial budaya misalnya, seni, olahraga, segmen lainnya harus mampu kita berinteraksi di dalamnya. Dalam komunitas-komunitas yang lainnya, kita datang kepada masyarakat, kita kumpul di dalamnya, di RT, di RW, di pos ronda, di masjid musola. Untuk apa? Memberi solusi, menjadi problem solver, memberi solusi atau persoalan yang mereka hadapi, bukan menjadi problem maker. Kita membuat masalah di kampung itu, kita menjadi pembuat masalah di perumahan itu, di RT RW itu, di organisasi itu. Bapak Ibu kakak sahabat, menuju kesuksesan kita di lingkungan, menuju kesuksesan kemenangan kita dalam organisasi kita,
hanya akan menghadapi berbagai tantangan. Kita banyak menghadapi cobaan yang enggak mudah, kita bisa lewat dari itu semuanya. Dibutuhkan stabilitas spiritual, ruhaniyah, dibutuhkan stabilitas fikriyah, akal kita, dibutuhkan stabilitas iktisadiyah, ekonomi keuangan kita, dibutuhkan soliditas struktur pengurus di lingkungan kita, pengurus di masjid mushola kita, pengurus struktur di organisasi kita, dan seluruh warga, seluruh jamaah, seluruh orang yang ada di naungan organisasi itu. Semangat untuk menang, semangat untuk sukses, semangat untuk berhasil, keyakinan untuk menang, semangat untuk berkontribusi dan berpartisipasi, sekecil apapun Bapak Ibu sahabat, harus kita tumbuhkan. Semua itu akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga tahun 2022 lebih produktif dalam berbuat kebaikan, dalam memproduksi kebaikan, bukan sekedar mengambil kebaikan, menunggu kebaikan dari orang lain. Cukuplah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai penutup, tazkirah, muhasabah kita di akhir tahun ini. Fama utitum, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dalam Quran surah 42 ayat 36. Fama utitu min syai', maka sesuatu yang diberikan kepada engkau, Pamata'ul hayatid dunya, itu adalah kenikmatan hidup di dunia belaka. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan yang ada pada sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu lebih baik, lebih khair, dan lebih kekal, lebih abqa, lebih baqa bagi kalian. Bagi kalian yang mana? Bagi kita semuanya adalah yang apa? Yang lilladzina amanu, yang beriman, orang-orang yang beriman, Bapak Ibu kakak sahabat yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hari akhir. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, berserah diri. Wallahu alam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.